Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina humudatul ummah amma badah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengaji kitab Fathul Qorib. Insyaallah pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang kesunahan berpuasa. Sebelum kita ngaji pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengirimkan hadiah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad dan kepada guru kita, kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Liridho ilahi ta'ala wali syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratina bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati sultan auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ila hadrati Syekh Ahmad Jazuli Usman wa zawjati ibni radhiyallahu wa jami'il muslimin kami Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yustahabu dan disunahkan. Wa yustahabu dan disunahkan fi saumi di dalam berpuasa. Fi saumi dalam berpuasa, apa yang disunahkan? Salah satu asya'a, tiga beberapa perkara. Apa salah satu asya'a? Tiga beberapa perkara. Jadi dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwasanya kesunahan berpuasa itu ada tiga macam. Ahaduha adapun salah satunya salah satu asya. Ahaduha adapun salah satunya salah satu asya itu takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Itu takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Itu takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Intahak koko jika nyata. Intahak koko jika nyata atau pasti. Intahak koko jika nyata atau pasti. Apa yang nyata atau pasti? Guru gusamsi, terbenamnya matahari. Jadi kesunahan yang pertama itu adalah menyegerakan berbuka ketika sudah dipastikan bahwasanya matahari telah terbenam. Berarti azan maghrib. Berarti kalau misalkan sudah Allahu Akbar, udah langsung berbuka. Jangan sampai kalian itu nunggu dulu, sholat dulu lah, baru nanti saya berbuka. Itu salah. Jadi gimana caranya ketika sudah guru gusamsi, ketika azan maghrib sudah berkumandang, kita disunahkan untuk langsung berbuka. Jangan sholat dulu, malah nanti tidak mendapatkan kesunahan berpuasa. Langsung. Fa'in saka maka jika ragu-ragu siapa soim atau orang yang berpuasa. Fa'in saka maka jika ragu-ragu siapa soim atau seseorang yang berpuasa. Ketika seseorang itu sudah ragu-ragu, ini sudah maghrib apa belum ya? Kalau misalkan kalian itu nggak ada azan, misalkan lagi di perjalanan mungkin, ini kira-kira ini udah maghrib atau belum ya? Ketika kalian mengalami keraguan seperti itu, jangan sekali-kali kalian berbuka. Nunggu yang pasti aja, nunggu yang pasti ya. Jadi kalau udah pasti maghrib baru nanti berbuka.
Ketika kalian ragu-ragu dalam terbenamnya matahari atau datangnya waktu maghrib, fala yu'ajjilu, maka jangan berbuka siapa shaim. Fala yu'ajjilu, maka jangan berbuka siapa shaim. Fala yu'ajjilu, maka jangan bergegas. Jangan diganti. Fala yu'ajjilu, maka jangan menyegerakan siapa shaim. Fala yu'ajjilu, maka jangan menyegerakan siapa shaim atau orang yang berbuka atau orang yang berpuasa, al-fitro pada berbuka. Maf'ulnya al-fitro pada berbuka. Ketika kalian masih ragu ini sudah maghrib atau belum, jangan sekali-kali kalian berbuka. Jadi kesunahan ketika menyegerakan berbuka itu ketika intahat toko burubus samsi, ketika sudah dipastikan bahwasanya azan maghrib sudah berkumandang. Ketika kita belum yakin atau belum pasti bahwasanya waktu maghrib sudah datang, jangan sekali-kali kita berbuka. Ketika kita berbuka ternyata belum maghrib, maka batal puasanya. Sebagaimana kaidah fikih, ada yang ingat? Al aslu baqau makana alama kana. Itu ada. Makanya dihafalin tuh. Kalian wayusanu dan disunahkan. Wayusanu dan disunahkan. Wayusanu dan disunahkan. Apa yang disunahkan? Ayyuftiro, agar berbuka siapa shaim atau orang yang berbuka. Apa ayyuftiro, agar berbuka siapa shaim atau orang yang berbuka atau orang yang berpuasa. Disunahkan untuk berbuka menggunakan alat tamrin atas kurma. Alat tamrin atas kurma. Wa illa, dan jika tidak ada kurma, wa illa, dan jika tidak ada kurma, wa illa, dan jika tidak ada kurma, famain, maka air. Famain, maka air. Jadi prakteknya itu ketika kalian dibagikan takjil, kalau bisa yang punya uang itu kalian beli kurma dah. Beli kurma. Karena apa? Karena kesunahan berbuka itu adalah menggunakan kurma. Ketika sudah ada kurma dan air, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah kurma. Terkadang ada kurma, ada air, ada es buah. Biasanya langsung tuh meminumnya es buah. Itu salah. Perut kita itu lagi panas selama 1 hari, dikasih air yang dingin, rusak tubuh kalian. Kayak ibaratkan knalpot. Knalpot itu panas apa dingin? Panas, disiram air tuh. Kira-kira gimana? Rusak motornya yang ada. Benar nggak? Makanya kalau azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatiki ya arhamar rahimin, langsung berbuka dengan kurma. Disunahkannya ganjil. 1 misalkan, 1 tapi yang gede. Kalau misalkan nggak ada 1 ya 3 tapi kecil-kecil nggak apa-apa. Kesunahannya, kalau sudah ada kurma baru kita menggunakan air, baru minum. Sudah memakan kurma 3 misalkan atau 1, baru kita meminum air. Air yang paling utama itu air apa? Air zam-zam. Kalau ada kalian misalkan silakan. Berarti prakteknya itu nanti ketika di rumah ya, di rumah insya Allah banyak kurma ya. Bagi yang punya kurma, kalau yang enggak minta ke orang tua, minta beliin. Berarti nanti prakteknya itu disediakan kurma. Kalau tadi apa? Pakai apa? Kurma. Donat. Mungkin besok kurma misalkan. Kalau kurma dikasihnya berapa? 3. Nah itu dimakan dulu kurmanya tuh, 3 dihabisin. Kalau udah dihabisin, baru meminum air. Bisa dipahami ya? Jangan salah praktek. Biasanya kalian di rumah itu malah beli gorengan, beli es buah, malahan nggak beli kurma. Malahan kalian malah minum es, habis minum es baru apa? Makan gorengan. Itu salah. Pokoknya prakteknya itu ketika berbuka kurma dulu, ganjil, baru nanti menggunakan air. Bisa dipahami ya?
Wasani adapun yang kedua. Wasani adapun yang kedua itu takhir suhuri, mengakhirkan sahur. Itu takhir suhuri, mengakhirkan sahur. Jadi kalau suhur itu pekerjaan, kalau sahur itu benda yang kita makan. Jadi antara suhur dengan sahur itu beda. Makanya di sini tuh tahiru suhur, mengakhirkan suhur. Berarti apa? Mengakhirkan pekerjaan sahur. Kalau sahur adalah sesuatu yang dijadikan sahur. Contoh kalau kalian sahurnya itu pakai ayam goreng, nah itu namanya sahur. Jadi makanannya gitu. Makanya di sini menggunakan redaksi tahiru suhuri, mengakhirkan sahur. Disunahkan di samping yang pertama itu menyegerakan berbuka ketika sudah bisa dipastikan waktu maghrib. Yang kedua dari kesunahan berpuasa adalah mengakhirkan sahur. Malam yako, selama tidak terjadi siapa sohim. Malam yako, selama tidak terjadi siapa sohim atau orang yang berbuka, orang yang berpuasa. Malam yako, selama tidak terjadi siapa soim atau orang yang berpuasa, fisakin, di dalam keraguan. Fisakin, dalam keraguan. Kemudian kesunahan yang kedua kan mengakhirkan sahur. Itu juga ada koyitnya. Mengakhirkan sahur itu bisa dihasilkan ketika kalian tidak mengalami keraguan. Yakin ini, yakin bahwasanya waktu sahur itu masih ada. Ketika kalian ragu bahwasanya waktu sahur sudah habis, fala yuakhiru, maka jangan mengakhirkan siapa soim atau orang yang berpuasa. Fala yuakhiru, maka jangan mengakhirkan siapa soim atau orang yang berpuasa pada suhur. Pada suhur. Kalau kalian sudah ragu ya jangan diakhirkan. Takutnya waktu sahurnya nanti malah sudah habis. Wayaksulu dan bisa hasil. Wayaksulu dan bisa hasil. Wayaksulu dan bisa hasil. Apa yang bisa hasil? As-suhuru, sahur, pekerjaan sahur. Apa as-suhuru, pekerjaan sahur? Biqolilil ukli, dengan sedikitnya makanan. Biqolilil ukli, dengan sedikitnya makanan. Biqolilil ukli, dengan sedikitnya makan. Wasurbi, dan minum. Jadi ternyata sahur itu kesunahannya adalah tidak boleh banyak makan ataupun minum. Jadi praktek yang kedua dari kesunahan berpuasa kan mengakhirkan sahur. Berarti jangan sekali-kali ketika kalian habis ngaji nih sekarang nih, kemudian kalian ke kamar ada nasi, saya mau sahur lah, nanti biar waktu tahajud saya nggak bangun, biar puas tidurnya. Itu nggak dapat kesunahan. Jadi kesunahan itu ya kira-kira jam 3. Kalau kalian jam 2 dibangunin mungkin terlalu cepat kali ya. Nggak apa-apa kalau dibangunin, tapi waktu makannya itu di jam 3, jam 3:4 atau setengah 4. Yang penting diakhirkan selama waktu sahur itu masih ada. Kemudian di samping kita di samping kita disunahkan untuk melakukan mengakhirkan sahur, kita juga disunahkan bisa hasil itu dengan sedikit makan dan sedikit minum. Ya berarti 1 centong lah, nggak usah 5 centong. Nggak usah khawatir kalau Bu, saya mau makan yang banyak Bu, saya khawatir nanti kalau di siang hari saya nggak kuat, siapin minuman Bu yang banyak. Jangan, nanti malah kalian tidak mendapatkan kesunahan sahur. Cukup 1 centong, pakai ayam goreng, pakai susu, ya enak gak? Ya enak nanti kalau udah di rumah, ya kalau di rumah enak. Nah kalau di pesantren mah harus sabar, ya harus menjalankan masakot itu menjalankan kesulitan. Bisa dipahami nggak yang kedua?